Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Planet Kisah. Sebelum menyimak cerita lebih lanjut, saya sarankan Anda menulis shalawat kepada Nabi di kolom komentar. Bagikan serta like kisah ini agar lebih banyak orang mengetahui hikmah di balik kisah ini. Selamat menyaksikan. Seorang wanita bernama Sabrina mengendarai motornya dengan tenang, tanpa menyadari bahwa dirinya akan menjadi sasaran pemerasan oleh beberapa oknum polisi. Mereka pikir, dia hanyalah pengendara biasa, korban yang bisa ditekan dan diperas seperti yang lainnya. Tapi mereka tidak tahu satu hal. Sabrina bukan wanita biasa. Siang itu, matahari menggantung tepat di atas kepala. Panasnya menyengat, membuat aspal jalanan seakan bernafas dengan gelombang panas yang bergetar. Di sebuah jalan raya di Jawa Tengah, seorang wanita bernama Sabrina mengendarai motornya. Helm hitam terpasang rapi di kepalanya. Jaket jeans melindungi kulitnya dari teriknya matahari. Sesekali, ia mengusap visor helmnya yang mulai berembun karena hawa panas yang menyelimuti udara siang itu. Jalanan lengang, hanya beberapa kendaraan yang berlalu lalang. Sabrina mengendarai motornya dengan tenang, mengikuti aturan lalu lintas, tak ada yang aneh, atau setidaknya begitulah yang ia pikirkan. Namun tiba-tiba, dari kejauhan, terlihat beberapa polisi berdiri di tengah jalan, menghentikan setiap kendaraan yang melintas. Sabrina memperlambat laju motornya. Ia tahu ada razia. Seorang polisi berdiri di depan, mengangkat tangannya. Berhenti. Sampingkan motornya. Sabrina menghela napas. Ia mematuhi perintah itu, menepikan kendaraannya ke bahu jalan. Sambil mematikan mesin motor, ia melepas helmnya, membiarkan rambut panjangnya jatuh ke bahunya. Di depan matanya, beberapa pengendara lain tanpa sibuk berbicara dengan polisi. Beberapa wajah mereka terlihat gelisah, beberapa lagi terlihat menyerahkan sejumlah uang secara diam-diam. Sabrina memperhatikan dengan seksama. Sesuatu terasa janggal. Seorang polisi berbadan besar mendekatinya, wajahnya kaku, ekspresinya datar namun mencurigakan. "Selamat siang, Bu. Bisa lihat surat-suratnya?" Sabrina tersenyum tipis. Tanpa ragu, ia membuka tasnya, mengambil dompet, lalu menyerahkan SIM dan STNK yang tertata rapi di dalam plastik pelindung. Polisi itu mengambil surat-surat Sabrina, menatapnya sebentar, lalu melirik rekannya yang berdiri di belakangnya. "Sepertinya ada masalah, Bu. Bisa ikut sebentar?" Sabrina mengernyitkan dahi. "Ada apa, Pak? Saya yakin semua surat saya lengkap." Si polisi tersenyum kecil. Tapi ada sesuatu di balik senyumnya yang terasa aneh. Ia menunjuk ke arah lain, ke sebuah tenda kecil di pinggir jalan tempat beberapa polisi lain berkumpul. Hati Sabrina mulai waspada. Ia melirik ke sekitar. Para pengendara lain yang ditilang tanpa pasrah. Beberapa di antaranya membuka dompet, menyerahkan uang, lalu pergi begitu saja. Kini, giliran Sabrina yang akan diuji. Apakah ia akan menjadi korban berikutnya atau justru sebaliknya? Sabrina mengikuti langkah si polisi menuju tenda kecil di pinggir jalan. Napasnya teratur, tetapi dalam kepalanya, ia sudah mulai menghitung kemungkinan apa yang akan terjadi berikutnya. Di dalam tenda, seorang polisi lain dengan wajah santai memegang sebuah buku catatan. Ia menatap Sabrina sebentar, lalu tersenyum samar. "Jadi begini, Bu, kami menemukan beberapa pelanggaran dalam berkendara Anda," katanya sambil memainkan pena di jarinya. Sabrina mengerutkan kening. "Pelanggaran?" tanyanya. Suaranya tenang, tetapi tegas. Si polisi membuka buku catatannya, berpura-pura membaca sesuatu yang sebenarnya tak ada. "Pertama, helm Anda tidak sesuai standar," katanya. Sabrina melirik helmnya, helm full face yang jelas berstandar SNI. Ia menahan senyum sinis. "Kedua," lanjut polisi itu, "sepertinya Anda tadi tidak menyalakan lampu utama saat berkendara." Sabrina menelan ludah. Ia tahu pasti, sejak menyalakan motor, lampunya otomatis menyala. Dan yang ketiga, polisi itu menghela nafas, menatapnya dengan ekspresi seolah-olah bersimpati. "Anda melanggar marka jalan saat berhenti tadi." Sabrina tertawa kecil, nyaris tidak percaya. "Pak," katanya, suaranya mulai berubah. "Helm saya jelas standar SNI. Lampu motor saya otomatis menyala, dan tadi saya berhenti tepat di belakang garis marka." Polisi di hadapannya masih tersenyum. Tapi senyum itu bukan senyum biasa. Ada sesuatu yang tersembunyi di baliknya.
Kita bisa selesaikan ini baik-baik, Bu. Salah satu polisi yang berdiri di dekatnya menyelipkan beberapa lembar uang di antara jari-jarinya, memberikan isyarat yang sudah jelas. Sumbangan kecil saja untuk pelancaran, Bu. Supaya urusan ini cepat selesai. Sabrina menghembuskan nafas perlahan. Matanya menatap tajam ke arah polisi itu. Jadi ini bukan razia biasa. Ini pemerasan terselubung. Ada jeda sejenak, udara di sekeliling terasa lebih berat. Sabrina tahu persis skenario ini. Ini bukan pertama kalinya ia melihat praktik seperti ini. Namun kali ini, mereka salah memilih orang yang akan diperas. Dengan tenang, ia melipat tangannya di depan dada. Lalu bagaimana kalau saya tidak mau bayar? Pak? Seorang polisi lain, yang sejak tadi diam, tiba-tiba tertawa pendek, seperti mengejek. Ya, kalau nggak mau bayar sih, bisa kita tahan motornya. Katanya santai, seakan-akan sudah biasa melakukan ini. Sabrina tidak menjawab. Ia hanya diam, memperhatikan gerak-gerik mereka. Ada sesuatu yang membuat para polisi itu sedikit gelisah, tatapan mata Sabrina. Bukan tatapan seorang wanita yang takut atau panik. Tatapan itu adalah tatapan seseorang yang sedang menilai musuhnya. Tatapan seorang petarung. Di dalam dadanya, Sabrina bisa merasakan sesuatu mulai mendidih. Ini sudah bukan sekadar razia palsu. Ini pelecehan terhadap hukum yang seharusnya mereka tegakkan. Dan kalau mereka berpikir bisa memperlakukan dia seperti korban lainnya, mereka sangat salah. Di ujung kesabarannya, Sabrina masih menahan diri. Tapi entah mereka sadar atau tidak, mereka baru saja membangunkan macan yang sedang tidur. Suasana di dalam tenda itu mulai terasa lebih sesat. Di hadapan Sabrina, 3 orang polisi berdiri, tubuh mereka santai, terlalu santai. Mereka sudah terbiasa melakukan ini. Bagi mereka, ini hanya satu lagi korban yang bisa diperas, satu lagi pengendara yang akan menyerah tanpa perlawanan. Namun yang mereka tidak sadari, mereka sedang berhadapan dengan orang yang salah. Seorang polisi yang bertubuh besar melirik rekannya, lalu berdehem kecil. Jadi begini, Bu, katanya, suaranya dibuat sehalus mungkin, seperti orang yang sedang menawar dagangan di pasar. Kita ini juga manusia, butuh makan, butuh biaya. Jadi kalau bisa dibantu sedikit, biar urusan ini nggak panjang. Sabrina masih diam. Matanya menatap tajam, membaca situasi. Mereka tidak meminta, mereka memaksa. Sabrina melihat sekitar. Beberapa pengendara lain masih berdiri di kejauhan, wajah mereka tampak lesu, mungkin baru saja menyerahkan beberapa lembar uang ke tangan para polisi ini. Bukan hanya pemerasan, ini sudah menjadi kebiasaan mereka. Polisi yang berbicara tadi mencondongkan tubuhnya sedikit ke depan. Suaranya kini lebih rendah. Kalau ibu nggak mau bayar, ya, kita terpaksa harus tilang. Tapi kalau ibu mau sedikit kerjasama, ia mengangkat beberapa lembar uang dari sakunya, menggoyangkannya pelan. Kita bisa selesaikan di sini. Gampang kan? Sabrina masih belum bereaksi. Di dalam dirinya, ia merasakan sesuatu mulai naik ke permukaan. Bukan rasa takut, bukan rasa cemas, tapi kemarahan. Sangat pelan, ia menarik napas panjang, mencoba menenangkan dirinya sendiri. Namun, polisi yang lain tiba-tiba melangkah lebih dekat. Ia mendecahkan lidahnya dengan nada tidak sabar. Kalau nggak mau bayar, jangan belagu, Bu, katanya dengan kasar. Tinggal kasih uang, selesai urusan. Nada suaranya berubah. Dari rayuan, menjadi tekanan. Dari paksaan, menjadi ancaman. Sabrina mengangkat dagunya. Matanya menatap mereka satu persatu. Dan saat itulah, seorang polisi lain melakukan sesuatu yang tak seharusnya ia lakukan. Tiba-tiba, tangan salah satu polisi meraih bahu Sabrina, menarik rah jaketnya dengan kasar. Dan dalam sepersekian detik, semua kesabaran yang ia pertahankan, semua kontrol diri yang ia coba jaga, hancur begitu saja. Sabrina merasakan detik itu berlalu lebih lambat. Tangan kasar yang menarik bajunya. Mata-mata polisi itu yang penuh dengan rasa superioritas. Senyuman mereka yang penuh ejekan. Mereka tidak tahu. Mereka tidak sadar. Bahwa dalam hitungan detik, semuanya akan berubah. Sangat berubah. Di dalam dirinya, sesuatu akhirnya meledak. Dan kali ini, ia tidak akan tinggal diam. Sabrina masih diam.
Tangannya mengepal, tubuhnya menegang. Tetapi ia belum bergerak. Di depan matanya, 3 orang polisi berdiri dengan senyum penuh ejekan. Mereka pikir, mereka bisa menekan dia seperti korban lainnya. Mereka pikir, Sabrina adalah orang yang bisa dipermainkan. Tapi mereka salah. Perlahan, Sabrina mengangkat dagunya. Tatapannya kini berubah. Bukan tatapan takut, bukan tatapan bingung. Tapi tatapan yang membuat para polisi itu, tanpa mereka sadari, mundur setengah langkah. "Lepaskan tanganmu," ujar Sabrina, suaranya pelan, tapi penuh tekanan. Polisi yang tadi menarik jaketnya terdiam. Tangannya masih mencengkeram kain itu. "Apa? Lepaskan?" ulang Sabrina, lebih dingin. Sekarang, polisi itu mendecahkan lidahnya, lalu melepas cengkeramannya dengan kasar. "TCH, berlagu banget." Sabrina meluruskan bahunya, menatap tajam ke arah mereka satu persatu. "Kalian bilang helmku tidak standar," tanyanya, suaranya lebih tenang dari sebelumnya. "Tunjukkan aturannya." Tak ada yang menjawab. "Kalian bilang lampu motorku mati," lanjutnya, suaranya lebih tajam. "Sebelum aku berhenti di sini, aku melihat sendiri bayangan motorku memantulkan cahaya. Coba ulangi lagi tuduhan kalian." Salah satu polisi mencoba berbicara, tapi Sabrina belum selesai. "Kalian bilang aku melanggar marka jalan?" Kini suaranya semakin kuat. "Padahal, aku berhenti tepat di belakang garis yang kalian buat sendiri." Tatapannya semakin tajam. "Kalian mengarang alasan, kalian memanipulasi aturan, lalu kalian menekan orang-orang untuk membayar supaya bisa pergi." Sabrina menghela nafas, lalu menyilangkan tangan di depan dada. "Ini bukan razia, ini perampokan." Beberapa detik berlalu tanpa ada yang berbicara. Sabrina bisa merasakan ketegangan di udara. Salah satu polisi, yang sepertinya lebih senior, menggerakkan bahunya, mencoba tetap terlihat santai. "Terserah kamu ngomong apa, Bu," katanya dengan nada malas. "Kalau nggak mau bayar, ya kita tilang aja." "SIM?" Tiba-tiba, Sabrina mengeluarkan sesuatu dari sakunya dan meletakkannya di atas meja. Sebuah kartu identitas polisi. Kartu itu terbuka, jelas memperlihatkan namanya, pangkatnya, dan satu hal yang membuat wajah para polisi itu berubah drastis. "Perwira polisi," gumam salah satu dari mereka dengan suara tertahan. Mereka menatap kartu itu, lalu kembali menatap Sabrina. Dan untuk pertama kalinya sejak awal pertemuan ini, mereka terdiam. Sabrina menatap mereka satu persatu. "Kalian tadi bilang butuh makan, butuh uang, butuh biaya," katanya dengan suara rendah, hampir seperti berbisik. "Kalian berseragam, tapi malah memalukan institusi yang kalian wakili?" Salah satu polisi menelan ludah. Sabrina melangkah mendekat, dan kali ini, para polisi itu yang perlahan mundur. "Aku bisa menyelesaikan ini sekarang," katanya pelan. "Tapi percayalah, kalian tidak akan suka dengan caraku menyelesaikannya." Di belakang mereka, angin bertiup lebih kencang. Langit yang tadinya cerah mulai gelap, seperti pertanda bahwa sesuatu yang lebih buruk akan terjadi. Dan bagi para polisi itu, mereka tahu, mereka sudah salah langkah. Tenda kecil itu kini terasa lebih sempit. Di depan Sabrina, 3 polisi yang tadi penuh percaya diri kini mulai terlihat gelisah. Tatapan mereka yang sebelumnya meremehkan, perlahan berubah. Bukan lagi mata seorang pemangsa, tapi mata seseorang yang mulai menyadari mereka telah memilih korban yang salah. Namun, di tengah suasana yang semakin mencekam, salah satu dari mereka, seorang polisi berbadan besar dengan wajah keras, tiba-tiba tertawa kecil. Loh, ternyata ada perwira di sini ya?" katanya, masih mencoba mempertahankan dominasinya. "Tapi pangkatmu nggak ada gunanya di sini, Bu." Matanya menyipit. Senyum sinis masih melekat di wajahnya. "Kamu cuma satu orang," lanjutnya. "Kami bertiga. Jadi, aku saranin, taruh lagi kartu itu, bayar, dan pergi sebelum kamu menyesal." Sabrina tidak bergerak. Namun di dalam dirinya, sesuatu mulai mendidih. Ancaman? Benar-benar sebuah kesalahan besar. Sabrina menarik napas panjang, matanya tetap terkunci pada mereka. Kemudian, semuanya terjadi begitu cepat. Tanpa aba-aba, polisi berbadan besar itu menyambar rambut Sabrina. Tarikannya kasar,
seolah-olah ingin menunjukkan siapa yang berkuasa. Namun sebelum ia bisa menikmati momennya, Sabrina bergerak lebih cepat. Tangannya mencengkeram pergelangan tangan si polisi, memutar ke belakang dengan paksa. Dan dalam satu gerakan cepat, polisi itu terbanting ke atas meja dengan keras. Ia mengerang, wajahnya kini tertekuk di atas kayu yang berderak. Sialan! Tapi sebelum ia bisa bereaksi, Sabrina menghantamkan sikunya ke punggungnya. Polisi itu mengerang kesakitan, tubuhnya limbung, wajahnya berubah dari percaya diri menjadi syok dan marah. Dua polisi lainnya melangkah mundur. Untuk sepersekian detik, mereka ragu. Tapi kemudian, salah satu dari mereka mengangkat tangan, menyambar pentungan di pinggannya. Kesalahan besar. Sebelum pentungan itu sempat diayunkan, Sabrina mencengkeram pergelangan tangannya dengan kuat, menahannya di udara. Dengan satu gerakan cepat, lutut Sabrina menghantam perut polisi itu. Polisi itu terbungkuk, tangannya terlepas dari pentungan. Satu gerakan cepat lagi, Sabrina menghantam pelipisnya dengan siku. Ia terpental ke belakang, tubuhnya jatuh ke tanah dengan keras. Tersisa satu orang lagi. Polisi yang terakhir mencoba berlari keluar dari tenda, mencari bantuan. Tapi, sebelum ia bisa kabur, Sabrina sudah berada di belakangnya. Tangannya mencengkeram keras ragamnya. Tarikannya kuat, dan dalam satu gerakan tajam, polisi itu tersentak ke belakang, terpukul ke tiang tenda. Sabrina mendekat, matanya kini berubah dingin dan penuh otoritas. Ia menatap polisi yang kini terduduk di tanah, terengah-engah. Aku sudah memberimu kesempatan, katanya pelan, tapi penuh ancaman. Tapi kau memilih cara yang salah. Kini, tiga polisi itu tersungkur di tanah, terengah-engah, kesakitan. Mereka mencoba bangkit, mencoba mencari alasan. Tapi Sabrina sudah tahu apa yang harus ia lakukan selanjutnya. Dia menatap mereka tanpa ampun. Dan dengan satu gerakan cepat, ia merogoh sakunya. Layar ponselnya menyala. Sebuah nomor darurat, dan suara tajamnya terdengar. Ini perwira Sabrina. Aku butuh bantuan di lokasi. Ada 3 oknum polisi yang perlu diamankan. Mereka pikir, mereka bisa berkuasa di jalanan ini. Tapi mereka lupa, di hadapan hukum, mereka hanyalah pecundang. Di dalam tenda yang kini berantakan, 3 polisi korup itu tergeletak di tanah. Terengah-engah, kesakitan, dan yang lebih buruk lagi, ketakutan. Sabrina masih berdiri di tengah-tengah mereka. Kepalan tangannya masih mengeras, napasnya berat, dadanya naik turun dengan amarah yang belum sepenuhnya reda. Kesabarannya, yang sejak tadi ia jaga dengan erat, kini sudah habis. Perlahan, ia menatap mereka satu persatu. Matanya kini tidak lagi hanya sekadar marah. Matanya adalah tatapan seorang algojo yang sedang menilai hukuman bagi yang bersalah. Kalian pikir, suara Sabrina keluar pelan, hampir seperti bisikan. Tugas kalian di jalan ini adalah memeras rakyat yang kalian sumpah lindungi? Tidak ada jawaban. Hanya suara napas tersengal dan tubuh gemetar yang kini bersujud di hadapannya. Salah satu polisi mencoba merangkak mundur. Tetapi Sabrina menginjak pergelangan tangannya dengan kuat. Ia mengerang, tetapi tidak berani melawan. Sabrina menunduk, mendekat ke wajahnya. Tatapannya menusuk, suaranya dingin. Berapa banyak orang yang kalian peras? Tidak ada jawaban. Sabrina mencengkeram kerahnya, menariknya mendekat. Berapa banyak? Hah? Polisi itu tergagap, tubuhnya bergetar. Dedikit aja, bebu, kami cuma bebantu biaya makan. Sabrina terdiam sejenak. Kemudian, dengan satu gerakan kasar, ia mendorong tubuh polisi itu kembali ke tanah. Ia melangkah mundur, menatap mereka yang kini tak berkutik. Sumpah kalian? Katanya, suaranya lebih rendah, lebih berbahaya. Kalian hianati sendiri. Para polisi itu kini tidak lagi hanya takut. Mereka panik. Karena mereka tahu, ini akhirnya. Di luar tenda, beberapa mobil polisi berhenti mendadak. Suara langkah kaki cepat dan tegas datang mendekat. Sabrina tetap berdiri di tempatnya. Ia tidak perlu melakukan apapun lagi. Karena keadilan akan berbicara sendiri. Para polisi korup itu kini tersudut. Wajah mereka pucat. Tangan mereka diangkat ke atas. Mereka tahu, semua sudah berakhir. Sabrina berdiri diam, matanya tetap tajam.
Angin bertiup lebih kencang. Langit yang tadinya gelap, perlahan mulai cerah kembali. Dan di antara semua kekacauan itu, hanya satu hal yang kini tersisa. Keadilan. Para polisi korup itu kini tersudut. Mereka ditangkap, diborgol, dan tak lagi punya jalan keluar. Namun di antara mereka, satu orang masih berusaha melawan takdirnya. Polisi berbadan besar, orang yang pertama kali menarik Sabrina tadi, menolak menerima kekalahannya. Wajahnya merah, matanya penuh amarah. "Aku nggak bisa kalah gini aja," teriaknya. Dengan satu gerakan cepat, ia meronta, menendang meja di sampingnya, dan membebaskan satu tangannya dari borgol. Para polisi yang baru tiba terkejut. Seorang perwira senior berteriak, "Pegang dia!" Namun semuanya terlambat. Polisi besar itu melompat ke arah Sabrina dengan pukulan penuh tenaga. Wanita kurang ajar. Namun saat itu juga, Sabrina bergerak. Sangat cepat. Ia menunduk, menghindari pukulan itu dengan mulus. Lalu, dalam hitungan detik, tinju kanan Sabrina mendarat keras di perut polisi besar itu. Wajahnya langsung mengeras. Matanya membelalap. Udara di paru-parunya seketika hilang. Ia terhuyung ke belakang. Tangannya mencoba meraih sesuatu, apapun, untuk menjaga keseimbangannya. Namun Sabrina belum selesai. Dengan langkah ringan, ia bergerak ke samping, berputar, dan dalam satu gerakan sempurna. Sikut Sabrina menghantam rahang pria itu dengan presisi mengerikan. Semuanya seperti berlalu dalam gerakan lambat. Tubuh polisi besar itu miring ke samping, dan kemudian ia jatuh tak berdaya. Matanya terbuka, namun kosong. Hening. Semua orang terdiam. Para polisi yang baru datang memandang Sabrina dengan ekspresi terkejut. Seorang perwira senior melangkah maju, matanya membulat. "Astaga!" bisiknya. Sabrina masih berdiri tegap. Tangannya turun perlahan. Ia menarik napas dalam, dan membuang amarahnya bersama hembusan napas itu. Perwira senior itu menatap Sabrina sekali lagi. "Perwira Sabrina?" katanya pelan. "Jangan bilang." Ia menelan ludah. "Kamu atlet tinju?" Sabrina menoleh perlahan. Tatapannya tetap tajam. Dan dengan suara datar, ia menjawab, "Aku mantan juara nasional." Hening. Beberapa detik berlalu, sebelum akhirnya salah satu polisi yang masih sadar mengerang pelan. "Brengsek," katanya dengan suara lirih. "Aku tahu kita salah, tapi kenapa harus ketemu yang beginian?" Sabrina tidak menjawab. Ia hanya melangkah pergi, membiarkan rekan-rekan kepolisian lainnya menyelesaikan kekacauan ini. Dan saat itu juga, para polisi yang masih berdiri melihatnya dengan cara yang berbeda. Bukan sebagai korban. Bukan sebagai wanita lemah yang bisa ditindas. Tapi sebagai seseorang yang harus dihormati dan ditakuti. Tubuh polisi besar itu masih tergeletak di tanah. Tidak sadarkan diri. Dikalahkan dalam hitungan detik. Di sekelilingnya, dua polisi lainnya masih terdiam, tidak berani bergerak. Wajah mereka penuh syok. Mereka baru saja melihat sesuatu yang tidak seharusnya terjadi di skenario mereka. Sabrina berdiri tegak. Tatapannya tetap tajam. Tapi kali ini, ada sesuatu yang berbeda. Ia tidak lagi marah. Ia tidak lagi menahan diri. Ia hanya melihat ke bawah, menatap mereka dengan pandangan penuh penilaian. Perwira polisi yang baru datang masih terdiam. Tapi kemudian, ia mengambil napas dalam dan berkata, "Perwira Sabrina?" Suaranya terdengar lebih hormat dari sebelumnya. "Apa yang sebenarnya terjadi di sini?" Sabrina tidak langsung menjawab. Ia melangkah maju perlahan, mengambil sesuatu dari sakunya. Lalu dengan satu gerakan tenang, ia menyodorkan sesuatu ke hadapan perwira itu. Sebuah kartu tanda anggota kepolisian. Namun bukan sekadar kartu biasa. Perwira senior itu melihatnya, dan dalam sekejap, wajahnya berubah. Ia membaca tulisan di kartu itu, Komandan Satuan Reserse Kriminal Khusus, Polda, Jawa Tengah. Hening. Semua orang yang ada di sekitar membeku. Para polisi yang masih sadar menatap Sabrina dengan ketakutan. Mereka baru saja mencoba memeras seorang perwira tinggi di kepolisian. Perwira senior itu mengangkat wajahnya, menatap Sabrina dengan ekspresi tak percaya. "Jadi, kamu bukan cuma atlet tinju?" Sabrina menarik napas pelan. Tatapannya tidak berubah.
Saya bukan cuma atlet tinju, katanya. Saya yang bertanggung jawab atas operasi penangkapan oknum polisi korup di wilayah ini. Hening. Para polisi yang tadi merasa berkuasa kini terlihat seperti tikus kecil yang terjebak di dalam kandang. Mereka tak berkutik. Perwira senior itu menoleh ke anggotanya. Sekarang juga. Borgol mereka. Dalam hitungan detik, 3 polisi korup itu digiring ke mobil patroli. Salah satu dari mereka, polisi yang menarik rambut Sabrina tadi, berusaha berbicara. Saya nggak tahu kalau ibu. Namun sebelum ia bisa menyelesaikan kalimatnya, Sabrina hanya menatapnya. Dan tatapan itu, lebih dari cukup. Mereka dimasukkan ke dalam mobil tahanan. Perwira senior itu menghela napas, masih belum sepenuhnya percaya dengan apa yang baru saja ia saksikan. Ia menoleh ke Sabrina, lalu menyentuh topinya, memberi salam hormat. Kami benar-benar tidak tahu. Katanya, suaranya lebih rendah. Sabrina hanya mengangguk. Kalian sekarang tahu? Jawabnya singkat. Sabrina menatap mobil patroli yang perlahan menjauh, membawa 3 orang yang tadinya merasa berkuasa, kini menjadi orang yang kehilangan segalanya. Hari itu, di jalanan yang tadinya dipenuhi kesewenangan, Sabrina telah memastikan keadilan ditegakkan. Dan bagi mereka yang masih bermain-main dengan hukum, mereka harus bersiap menghadapi tangan besinya. Jalanan yang tadi penuh ketegangan, kini kembali sunyi. Mobil patroli yang membawa 3 polisi korup itu sudah menghilang di kejauhan. Tapi jejak kejadian ini akan tertinggal selamanya dalam ingatan mereka. Sabrina masih berdiri di tempatnya. Tatapannya menelusuri jalan yang kini lengang, di tenda yang tadi digunakan untuk pemerasan. Kini hanya tersisa kursi kosong, meja yang berantakan, dan beberapa warga yang dari jauh mengamati dengan diam-diam. Beberapa orang yang tadi hampir menjadi korban tilang palsu, kini memahami apa yang sebenarnya terjadi. Ada yang terkejut, ada yang takut, dan ada pula yang tersenyum puas. Seorang pria tua, mungkin seorang pengendara yang tadi ikut dihentikan oleh para polisi itu, melangkah mendekat. Matanya penuh rasa penasaran, sekaligus kekaguman. Maaf, Bu, saya cuma mau tanya. Katanya ragu-ragu. Kalau ibu itu polisi, kenapa nggak langsung nunjukin kartu identitas dari tadi? Sabrina terdiam sejenak. Ia menoleh, menatap pria tua itu. Lalu, ia tersenyum kecil. Apa gunanya? Jawabnya pelan. Kalau aku langsung menunjukkan identitas, mereka pasti akan berpura-pura taat hukum. Sabrina menarik napas dalam, menatap langit yang kini mulai lebih cerah. Aku ingin melihat seberapa jauh mereka berani melanggar. Ia menoleh lagi ke pria itu. Sekarang, aku tidak hanya menangkap mereka. Katanya, suaranya lebih dalam. Tapi aku tahu persis siapa mereka. Pria tua itu mengangguk pelan. Ia tidak berkata apa-apa lagi. Ia hanya tersenyum, lalu berjalan pergi. Sabrina memandang ke arah jalan raya. Lalu ia memasang kembali helmnya. Saat ia menarik gas, ia sempat berpikir sejenak. Betapa ironisnya. Para polisi itu, yang mengira mereka bisa memeras orang tanpa konsekuensi. Hari ini, mereka justru kehilangan segala-galanya. Jabatan mereka, harga diri mereka. Dan yang lebih buruk lagi, mereka kehilangan kesempatan untuk kembali dipercaya. Sementara Sabrina, ia tetap melaju di jalanan. Tanpa pernah takut, tanpa pernah gentar. Karena di jalanan ini, tidak ada tempat bagi mereka yang mengkhianati keadilan. Langit siang itu mulai cerah kembali. Di jalan yang tadinya penuh ketegangan, kini hanya ada keheningan. Dan di dalam keheningan itu, tercipta satu kepastian. Hari ini, keadilan telah ditegakkan. Beberapa jam setelah kejadian itu, di dalam kantor kepolisian daerah, 3 polisi korup itu kini duduk di kursi panjang. Tangan mereka diborgol. Wajah mereka pucat. Mereka tidak lagi berbicara. Mereka tahu, segala sesuatu telah berakhir bagi mereka. Seorang perwira senior berdiri di hadapan mereka. Ia membuka sebuah map berisi laporan. Mata tajamnya menelusuri nama-nama yang tertera di atas kertas. Lalu, ia mendongak, menatap mereka satu persatu. Kalian tahu kenapa kalian ada di sini? Tanyanya. Suaranya dingin. Tidak ada jawaban. Hanya suara nafas berat dan kepala yang menunduk. Pemerasan, lanjutnya.
Penyalahgunaan wewenang. Dan yang lebih parah lagi, perwira itu menarik nafas dalam. Kalian melakukannya pada orang yang salah. Salah satu dari mereka akhirnya berbisik, hampir tidak terdengar. Saya menyesal, Pak. Perwira senior itu menggeleng pelan. Penyesalan kalian tidak ada gunanya sekarang. Ia menutup map laporan dengan keras. Dalam beberapa menit, kalian akan resmi dicopot dari kepolisian. Salah satu dari mereka mendongak, matanya membelalap. Apa? Tapi sebelum ia bisa berkata lebih banyak, perwira itu melanjutkan, suaranya tetap tajam. Kalian akan menjalani proses hukum sebagai warga sipil. Dan apapun alasan kalian, tidak akan mengubah keputusan ini. Di ambang pintu, Sabrina berdiri. Wajahnya tenang, matanya tajam, dan langkahnya tidak ragu sedikit pun. Ia mendekat ke meja, berdiri di samping perwira senior. Lalu, dengan suara yang tak terbantahkan, ia berkata, di jalan itu, kalian mengira kalian bisa memerah siapa saja. Tanpa konsekuensi. Tanpa takut ketahuan. Sabrina menatap mereka. Dan dalam keheningan ruangan itu, ia mengucapkan kalimat terakhirnya. Kalian baru saja belajar, bahwa hukum tidak bisa kalian permainkan. SFX, suara borgol diklik lebih kencang. Suara langkah kaki mundur. Hening. Lalu, perwira senior mengangguk ke arah petugas di pintu. Bawa mereka. Para polisi korup itu dibawa keluar ruangan. Mereka tidak lagi melawan. Tidak ada lagi suara protes. Tidak ada lagi perlawanan. Hanya ada kepastian. Bahwa hari ini, mereka kehilangan segalanya. Sabrina menghela nafas pelan. Ia menoleh ke perwira senior di sampingnya. Sang perwira menatapnya, lalu mengangguk pelan. Terima kasih. Sabrina hanya tersenyum tipis. Ini tugasku, katanya pelan. Lalu, ia berbalik dan melangkah pergi. Langit di luar cerah. Jalanan tetap ramai. Namun kini, ada sesuatu yang berbeda. Di tempat itu, di jalanan yang tadinya penuh dengan penyelewengan dan ketidakadilan, kini ada satu pesan yang jelas. Bahwa tidak ada yang kebal hukum. Bahwa tidak ada yang bisa memanipulasi keadilan. Dan bahwa siapapun yang berani mencobanya, akan berhadapan dengan orang seperti Sabrina.